Salam, selamat buat kita semuanya. Salam kompak, salam kesatuan. Puji Tuhan, kita kembali dalam channel YouTube Kristiani hari ini untuk membangkitkan kita semuanya dengan tema membangun kesatuan, diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Berkati kami di dalam firman-Mu dalam hal kesatuan, membangun kesatuan. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, tunjukkanlah kasih, saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh, ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, bagaimana kamu dipanggil, satu pengharapan, satu Tuhan, satu Allah yang Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan dan memberikannya pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun di bumi paling bawah. Dan ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-berita maupun gembala-gembala, pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus, sampai tiba semua telah mencapai kesaran iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran ya. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, bertumbuh dalam segala hal arah. Ayat 16. Dan padanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semuanya, bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Puji Tuhan. Nah, ada satu cerita bahwa ada seorang petani membuat perangkap tikus, dan tikus minta tolong kepada ayam, pada babi, pada kerbau untuk minta tolong bagaimana untuk tidak terjerat dari perangkap yang Pak Petani buat. Ayam tidak bisa membantu, babi juga tidak bisa, kerbau tidak bisa ya. Akhirnya dia pasrah. Dan suatu malam gedobrak dilihatnya sama istri petani, rupanya ular berbisa kena tangkap oleh perangkap Pak Petani, ekornya. Nah, dan akhirnya apa yang terjadi? Kepalanya menggigit istri petani, dan istri petani itu demam, dan Pak Petani membuatkan sup ayam, dipotongnya ayam, nggak sembuh. Sup babi, dipotongnya babi, nggak sembuh. Akhirnya meninggal, dan dipotongnya kerbau. Ya, mati semua ayam, babi, kerbau yang tidak mau membantu tikus tadi. Nah, tinggallah si tikus yang hidup. Nah, dari cerita ini ya, mari sama-sama kesatuan kita harus bisa menolong orang lain. Kesatuan kita harus bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ketika kita menolong orang lain, maka itu menyelamatkan diri sendiri. Ketika ayam dan babi, kerbau itu menolong tikus seandainya tadinya, maka dia tidak akan dipotong. Nah, kesatuan adalah sebagai karunia ya, karunia bahwa
kita diberikan karunia untuk bisa bersatu. Kesatuan sebagai tugas kita, ya tugas untuk bersatu, dilaksanakan bersama-sama. Kesatuan gak bisa satu orang, tapi kesatuan oleh seluruh orang yang berbeda. Beda gereja yang berbeda, pendidikan yang berbeda, suku yang berbeda, agama yang berbeda, tetap bersatu. Kesatuan adalah sebagai kekuatan kita. Nah, penting sekali bagaimana kita mempertahankan kesatuan, membuang ego, sombong, kehebatan, keangkuhan, paling benar sendiri. Ya, merasa paling benar sendiri. Kita buang jauh-jauh demi apa? Demi kesatuan. Itu penting sekali. Nah, ketika kita bersatu, ketika kita bisa memberkati musuh, kita bisa bersatu dengan musuh, maka musuh itu akan menjadi teman, sahabat buat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah renungan Kristiani untuk membangkitkan iman kami semuanya, untuk kami bisa melakukan kesatuan. Karena kesatuan adalah tugas kami, kekuatan kami, karunia, dan menyelamatkan diri kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Shalom.